Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami sebuah konsep esoterik yang jujur saja sangat mind-blowing. Konsep ini mungkin bakal mengubah total cara kalian memandang pikiran kalian sendiri. Jadi, siapkan diri kalian buat perjalanan yang benar-benar menembus batas fisik yang selama ini kita kenal. Nah, mari kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana, tapi dampaknya luar biasa besar. Coba pikirkan, apakah kalian tepat pada detik ini juga sedang menghasilkan sebuah energi tak kasat mata yang disebut louche? Tahan dulu jawaban kalian ya. Buat ngerti hal ini, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya louche itu? Jadi, istilah ini pertama kali dicetuskan oleh seorang pionir bernama Robert Monroe. Dia pakai kata ini untuk mendeskripsikan semacam substansi energi yang secara harfiah, bahan bakarnya adalah emosi manusia yang melintasi berbagai dimensi. Yap, kalian nggak salah dengar. Emosi yang kalian rasakan itu adalah bahan bakar murni. Ini benar-benar ngegambarin ide yang luar biasa, bahwa realitas kita tuh jauh lebih luas daripada sekedar dunia fisik yang bisa kita sentuh sehari-hari. Artinya, kita semua ini secara konstan ikut serta dalam sebuah ekosistem spiritual yang masif. Nggak ada tuh yang namanya pikiran atau emosi yang cuma numpang lewat sendirian. Semuanya, sekecil apapun, punya efek riak yang luar biasa. Oke, terus siapa sih sebenarnya orang di balik konsep gila ini? Kenalkan, Robert Monroe. Yang menarik, dia ini bukan semacam mistikus atau guru spiritual konvensional loh. Monroe adalah seorang eksekutif radio dan peneliti yang sangat logis dan pragmatis. Semuanya berubah di musim gugur tahun 1958 ketika dia tiba-tiba mulai mengalami pengalaman keluar dari tubuh atau out of body experiences secara spontan. Catatan Monroe ini penuh banget dengan cerita-cerita luar biasa yang bikin kita mikir keras. Karena ceritanya benar-benar menambatkan teorinya ke dunia nyata. Bayangkan saja dia pernah dapat semacam instruksi saat di luar tubuh untuk mengunjungi tempat bernama Eagle Hill. Dan tebak, itu ternyata fasilitas rahasia pemerintah yang beneran ada. Terus dia juga pernah ngelawan hukum probabilitas di permainan poker cuma modal insting aja, sampai dapat straight flush berturut-turut. Belum lagi pernah tuh dia jatuh dari tangga batu yang curam banget, tapi rasanya kayak mendarat di atas bantalan empuk, misterius yang nyelamatin nyawanya dari cedera fatal. Bener-bener di luar nalar kan? Bagian 1, penemuan hemisync. Menjembatani belahan otak kita. Untuk bisa masuk lebih dalam ke alam kesadaran kita, Monroe sadar nih, kita harus bisa menjembatani kedua sisi otak kita. Di sebelah kiri, kita punya otak analitis. Ibaratnya kayak proyektor film. Kita harus masukin gulungan filmnya dan nonton adegan demi adegan secara berurukan buat paham ceritanya. Nah, di sebelah kanan ada otak intuitif kita. Ini beda lagi. Rasanya kayak kalian cuma megang gulungan film itu di tangan dan bam! Seketika itu juga kalian langsung paham keseluruhan cerita filmnya dari awal sampai akhir tanpa butuh waktu. Dari pemahaman itu, Monroe mengembangkan sebuah teknologi yang dia sebut hemisync. Mekanismenya ini cerdas banget tapi lumayan simpel sebenarnya. Kalau kalian mendengarkan frekuensi suara 100 di satu telinga, dan frekuensi 125 di telinga satunya lagi, otak kalian bakal dipaksa buat sinkron. Kedua belahan otak ini akan bekerja bareng buat ngasilin sinyal listrik ketiga, yaitu selisihnya, 25. Nah, sinyal ketiga inilah yang jadi kunci utamanya. Fenomena ini disebut frequency following response. Kenapa ini penting banget? Karena penemuan ini memungkinkan Monroe untuk dengan konsisten memandu orang-orang masuk ke kondisi kesadaran yang sangat spesifik. Salah satu pencapaian yang paling terkenal adalah focus 10. Ini tuh kondisi yang unik banget, di mana tubuh fisik kalian benar-benar tertidur, pulas dan rileks, tapi pikiran kalian tetap tajam, 100% sadar, dan siap buat bereksplorasi. Bagian 2. Program Gateway mengeksplorasi luasnya alam kesadaran. Nah, dalam program ini, sebelum para peserta melangkah jauh ke wilayah yang nggak mereka kenal, ada satu persiapan mental yang wajib banget dilakukan. Mereka harus menghafal afirmasi yang sangat kuat. Saya lebih dari sekedar tubuh fisik saya. Karena saya lebih dari materi fisik, saya bisa memahami hal-hal yang lebih besar dari sekedar dunia fisik. Ini tuh tujuannya buat ngehancurin apa yang mereka sebut penghalang rasa takut, supaya mereka bisa ngebuka diri terhadap energi-energi yang lebih tinggi. Coba kalian perhatikan angka ini. 60.000. Selama lebih dari 10 tahun, institut milik Monroe ini berhasil ngumpulin data yang luar biasa masif dari lebih dari 60.000 sesi latihan individu. Jadi ini bukan cuma teori asal-asalan ya. Angka sebanyak ini adalah bukti kuat yang nunjukin betapa amannya secara fisik, sekaligus betapa nyatanya dampak dari teknologi suara yang mereka kembangkan. Yang bikin geleng-geleng kepala itu justru profil para pesertanya.
Sekitar 41% pesertanya adalah laki-laki. Ini tuh 2 kali lipat lebih banyak dari lokakarya pengembangan diri pada umumnya loh. Dan hampir 30% dari mereka adalah kalangan profesional murni, seperti psikiater, ilmuwan, sampai insinyur. Mereka semua tertarik banget ikutan karena program ini pakai pendekatan otak kiri yang super logis dan terstruktur untuk ngejelajahin misteri di ranah otak kanan. Keren kan? Bagian 3. Eksplorasi lebih dari sekedar fisik, melihat transkrip dari tim penjelajah. Kalian harus tahu, transkrip dari sesi-sesi tim penjelajah ini benar-benar bikin merinding. Subjek-subjek ini cerita gimana mereka melesat cepat ngelewatin terowongan gelap yang sempit, lalu tiba-tiba keluar di sebuah dimensi cahaya hijau yang menyilaukan. Mereka melakukan komunikasi telepati dengan semacam energi cerdas, bahkan sampai ngobrol sama sosok pemandu wisata perempuan. Terus ada juga yang ketemu sosok pengawas spiritual yang nemenin mereka ngelewatin berbagai kehidupan. Dan yang paling gila, mereka ngerasain sensasi cinta dan kebahagiaan spiritual multidimensi yang saking murninya sampai-sampai nggak bisa dijelasin pakai logika dunia fisik. Bagian 4. Transmutasi energi emosi Anda dari sekolah bumi menuju dimensi yang lebih tinggi. Oke, sekarang mari kita tarik lagi semua cerita luar biasa ini ke diri kalian, ke dunia fisik kita saat ini, dan balik lagi ke konsep Lush di awal tadi. Ingat kan, energi emosional yang kalian ciptakan itu ibarat bahan bakar. Nah, energi ini ngalir ke dua jalur yang beda. Di satu sisi, ada emosi yang ekspansif kayak rasa bahagia, kedamaian, dan cinta tanpa syarat. Emosi ini bakal bikin hati kalian tetap terbuka dan ngasih asupan positif buat dimensi yang lebih tinggi. Ini disebutnya aliran evolusioner. Tapi, di sisi lain, kalau kalian ngerasain emosi yang sifatnya menekan kayak amarah, rasa takut, atau rasa malu, nah, itu malah menutup hati kalian dan justru jadi bahan bakar buat dimensi yang lebih rendah alias aliran devolusioner. Memang sih, ada beberapa teori konspirasi yang lumayan gelap soal ini. Tapi dari materi sumber yang kita bedah hari ini, ada satu poin penting yang sangat melegakan. Bumi ini bukanlah sebuah penjara atau semacam peternakan loncis di mana energi kita cuma dipanen begitu aja sama entitas lain. Nggak seperti itu. Sebaliknya, bumi adalah sebuah sekolah kosmik tempat kita berinkarnasi untuk belajar secara aktif, berevolusi, dan pada akhirnya mengubah emosi-emosi kita yang berat menjadi sebuah cinta tanpa syarat. Jadi, setelah kita paham bahwa setiap emosi sekecil apapun yang kalian rasakan bakal menciptakan riak energi sampai ke dimensi lain, ada satu pertanyaan terakhir yang pengen saya titipkan buat kalian semua. Los macam apa sih yang mau kalian kontribusikan ke dalam sistem semesta hari ini? Keputusannya benar-benar ada di setiap pikiran dan perasaan yang kalian pilih setelah ini. Pikirkan baik-baik ya. Terima kasih banyak sudah ngikutin pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi materi selanjutnya.